Ya, shalom saudaraku yang ada di YouTube. Shalom juga saudaraku yang ada di mana saja ya. Tuhan memberkati. Tadi sedikit ada gangguan teknis. Kita ulangi lagi deh. Kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Bicaralah lewat hamba-Mu ini. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Nyatakan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Biar rencana-Mu yang besar itu diungkapkan. Pakai hamba-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Hamba minta karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan dalam memberikan pengajaran dan penyampaian kebenaran firman Allah. Otoritas wibawa ilahi ada atas hamba. Engkau yang mengambil penuh, urapi hamba, Roh Kudus. Urapi dengan roh-Mu yang besar, yang kuasa-Mu yang dahsyat, dan sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Dan biarlah hanya kebenaran firman Allah yang diberitakan yang akan menumbuhkan, mendewasakan, dan juga menutrisi kami semua. Semakin serupa dengan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala pengganggu yang menghalangi pemberitaan firman Allah, baik koneksi internet, Zoom, ataupun dimanapun Tuhan, dipatahkan dengan kuasa darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, saya pastiin semuanya masih nyala ya. Baik, saudara yang terkasih, apa kabar saudara? Seperti yang saya katakan tadi ya saudara, kita akan, ya ini ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya saudara ya. Jadi mohon maklum lah, tidak apa-apa ya. Bagi yang ada di sini, yang ada di YouTube ya, saya juga mulai merekam juga yang ada di sini di TikTok ya. Tuhan memberkati. Shalom. Saat ini firman Tuhan saya ambil dari, kita baca nanti sama-sama, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 40 saudara ya. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 40 ya. Ya. Oke. Saya akan membacakannya ya. Saudara, saya memberi judul pagi ini, renungan pagi kita berjudul Ketika Roh Bicara, Hati Terbuka. Saya ulang. Ketika Roh Bicara, Hati Terbuka. Roh Kudus yang akan mengubah setiap hati, baik yang di online ataupun di onsite saat ini. Dan ini ketika hati terbuka ada banyak yang dipulihkan, ada banyak yang dinyatakan kuasanya ya saudara ya. Saudara yang terkasih, kita akan membaca dari Kisah Rasul 2. Ini adalah bagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta setelah Roh Kudus dicurahkan. Petrus berdiri dan dia menjelaskan fenomena yang dialami murid-murid Yesus, mengkaitkannya dengan nubuat dan karya Kristus. Jadi pada saat itu murid-muridnya sedang seperti seakan-akan mabuk gitu ya saudara ya, sambil saya minum ya saudara. Jadi mengkaitkannya dengan karya Kristus. Saya mulai dari ayat 14 saudara ya, Kisah Rasul 2 ayat 14. Sama-sama ini kalau perikopnya berjudul khotbah Petrus. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka." Ya. Jadi pada saat itu Petrus sedang menjelaskan, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah." Ya, jadi intinya Petrus ini yang punya inisiatif sebagai pemimpin berbicara kepada khalayak ramai yang mulai mencibir, saudara, dicibir gitu ya. Dan di sini ada makna teologis, ini menandai dimulainya pelayanan publik gereja dan kerasulan oleh Roh Kudus. Oke.
oleh kuasa Roh Kudus. Ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, ya. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Saudara, saya harus menjelaskan ya. Kalau hari masih pukul 9, Petrus itu membantah tuduhan bahwa para murid biasanya di sana mabuknya itu nggak pagi-pagi tapi sore malam gitu ya saudara. Ini menunjukkan bahwasanya kekristenan itu punya keteraturan dan kesungguhan. Pekerjaan Roh Kudus itu tertib juga. Ada keteraturan di dalamnya, ada kesungguhan, bukan kekacauan, bukan juga ilusi saudara ya. Karena ada yang berpikir karya Roh Kudus itu ya ketidakteraturan lah, tidak teratur lah gitu ya. Bukan ya saudara. Ayat 16-17 saya bacakan. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, di sini Petrus mengutip Yoel 2 ayat 28-32 sebagai penggenapan nubuatan. Jadi pencurahan roh ini adalah tanda zaman mesianik bahwa hari-hari terakhir sudah dimulai. Ini terbuka untuk semua, bukan hanya nabi atau imam, saudara. Wow, ini luar biasa sekali, saudara ya. Jadi kalau ayat 18-21 saya baca, juga ke atas hambaku, hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Keselamatan ini ditawarkan kepada semua yang berseru kepada Tuhan. Jadi ini menunjukkan inklusivitas, bukan eksklusivitas, tapi inklusivitas Injil. Keselamatan bukan berdasarkan etnis atau posisi atau apapun, tapi berdasarkan iman. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang Dia. Ayat 25 nanti saya jelasin ya saudara ya. Jadi tadi ayat 22, hai orang-orang Israel ya. Ini Petrus mulai menyampaikan tentang Yesus sebagai pusat pesan. Ini menunjukkan bahwasanya Injil berakar pada sejarah nyata. Jadi bukan ilusi ya, bukan sekedar apapun, ada semuanya sejarahnya, ada semua bukti-buktinya. Dan kehidupan Yesus adalah bukti karya Allah. Di mana tadi di ayat 23, Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Intinya di sini penyaliban Yesus itu bukan kebetulan, tetapi memang itu bagian dari rencana Allah untuk karya penebusan. Jadi ada misteri kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia yang berjalan bersamaan. Salib
bukan kekalahan, tapi penggenapan. Sekali lagi, salib bukan kekalahan, tapi penggenapan. Bila kita membaca dari ayat 24 sampai dengan 28, tadi sudah sampai ayat 25, sebab Daud berkata tentang dia, aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku, ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan, sebab engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Demikianlah. Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Jadi kebangkitan adalah pondasi iman Kristen, bukti kuasa Allah atas maut. Sekali lagi, kebangkitan adalah pondasi iman Kristen. Ini, kalau hanya ada kematian, penyaliban, tapi tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah. Karena kebangkitan itulah yang menjadi pondasi iman kita, bukti kuasa Allah atas maut. Saudara, ayat 29 sampai 31 saya selesaikan. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun, ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannyalah roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, jadi setelah Daud meninggal, saudara, dan dikubur, ia telah bernubuat tentang kebangkitan Mesias. Ya, jadi luar biasa sekali firman Tuhan ini menguatkan kita semua, saudara. Ya, bahwasanya Allah kita, Allah yang luar biasa, ya, Allah yang heran, Allah yang hebat, ya, saudara. Ini sambil saya mau ini dulu ya. Ini nggak ada yang mati ya, saudara ya. Kadang mic saya mau mati, saudara. Jadi saya harus amankan lebih dulu. Baik, saudara. Kita lanjut pembacaan. Kita akan banyak dalam pengajaran firman dan kita akan mendengarkan lagi ya. Ya, ini saya ada masalah dengan Oke. Sebentar ya, saudara ya. Ya, dalam nama Yesus segala pengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Kadang kalau begini, saudara, ada banyak serangan-serangan yang kita peroleh. Tadi Zoom saya yang di otak-atik, tapi saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Roh menusuk, hati terbuka. Ya. Oke. Oke, kuasa yang mengubahkan. Saya tidak tahu kenapa ini
semuanya jadi bermasalah ya saudara ya. Oke, tidak masalah, tidak masalah. Oke saudara ya. Ini wordnya yang ya. Jadi saudara yang ingin, oh ini ada masalah. Tiba-tiba tidak ada internet. Ya, sekarang baru connect ya. Mohon maaf ya saudara ya. Ada sering begini masalah-masalah. Dalam nama Yesus, semuanya akan berlangsung dengan baik dalam nama Yesus. Semuanya berlangsung dengan luar biasa. Baik saudara, ya kita akan mengulas tentang roh menusuk, hati terbuka, ya. Ya, saudara yang terkasih, saya akan buka di sini, ya. Karena kadang ada masalah, saya tidak tahu juga kenapa. Ya, baik, saya akan, untung saya ada catatannya di sini ya saudara ya. Jadi kadang yang begini-begini harus disikapi, ya. Jadi roh menusuk. Jadi kita akan membahas dari latar belakang yang luar biasa ya. Kita mulai dari tadi ayat 15, tadi sudah sampai ayat 31. Daud telah meninggal dan dikubur, ia telah bernubuat tentang kebangkitan Mesias. Jadi di sini Daud tidak berbicara tentang dirinya saudara, tetapi tentang Kristus. Jadi ada makna yang dalam, makna teologis ya, bahwasanya Yesus adalah penggenapan nubuat mesianik Daud, bukan sekedar tokoh sejarah. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Jadi para rasul adalah saksi langsung dari kebangkitan ya saudara ya. Di sini ada kesaksian pribadi bahwasanya kekuatan utama dalam memberitakan Injil. Ayat 33 sampai 35 saya bacakan saudara. 33, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan ya. Setelah dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan saudara, kamu lihat dan dengar di sini, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Wow, luar biasa ya. Sebab bagi kamu ya, sebab bagi kamu janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang ya, sebab bagi kamu janji itu bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Wow, luar biasa firman Tuhan yang menakjubkan. Roh menusuk, hati terbuka. Roh menusuk,
hati terbuka. Saya harus ceritakan latar belakang dari perikop ini, saudara ya, supaya nanti jadinya enak gitu, saudara ya. Pertama, latar belakangnya ini, perikop ini dilatar belakangi dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta ya. Kita baru memperingati hari Pentakosta, luar biasa. Jadi kita sudah baca, jadi saya jelasin ya. Seluruh kaum Israel, ayat 36, harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Pernyataan ini sangat klimaks. Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Jadi ada makna teologi, salib, dan kebangkitan yang membuktikan identitas ilahi Yesus. Saudara, sepertinya ada masalah sebentar ya, saudara ya.